Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Sains Data 2023D kelas pengolahan teks akan mempresentasikan tentang analisis sentimen dan deteksi kata kotor. Dengan anggota kami, dengan saya sendiri, Azirkan Floreski dengan NIM 190, kemudian NIM Anifolin dengan NIM 003. Yang pertama kita lakukan analisis sentimen. Untuk langkah-langkahnya yaitu data collecting, pre-processing, speed data, feature engineering, modeling, model training, model evaluating, dan terakhir adalah hasil. Untuk datasetnya sendiri, kami mengambil dari GitHub dan linknya dapat diakses melalui tertera. Jumlah baris dalam dataset sebanyak 400 dan jumlah kolomnya ada 4, yaitu indeks, sentimen, teks, dan label. Untuk langkah-langkah preprocessingnya sendiri ada data cleansing, cache folding, stop word removing, frag word removing, normalization, stemming, serta stop word removing lagi. Yang kedua. Jadi ini adalah hasil dari preprocessingnya. Untuk selanjutnya di sini kami melakukan feature engineering. Di sini kami kemarin udah nyoba 4 feature engineering yakni TF-IDF, kemudian BOW, kemudian Fasttext dan juga Word to Fact. Nah, untuk yang terbaik di sini ada dua yakni TF-IDF dan BOW. Nah, kemudian untuk pemilihan algoritmanya di sini kami memakai 3 algoritma yakni logistic regression, kemudian SVM, random forest. Nah, di sini ada perbandingan algoritma, yakni dengan class report accuracy, F1 score, dan juga recall dengan modelnya logistic regression, SVG, dan juga random forest. Nah, di sini untuk fitur engineering-nya ada TWDF dan BOW. Selanjutnya ada hasil pemodelan dari logistic regression dengan fitur engineering TF-IDF dan BOW. Di mana untuk logistic regression dengan TF-IDF akurasinya sebesar 0,9125, di mana dominan pada label true positif dan true negatifnya, yang mengindikasikan bahwa model ini baik dalam bekerja. Lalu ada yang logistic regression BOW dengan akurasi 0,875 untuk true negatif dan true positifnya juga dominan. Hal ini menandakan kalau model ini juga baik dalam melakukan analisis sentimennya. Lalu yang model kedua ada SVM. Yang pertama SVM TF-IDF dengan akurasi 0,8875, sama seperti logistic regression tadi, dominan pada true positif dan true negatifnya. Lalu untuk yang BOW, SVM BOW dengan akurasi yang sedikit berbeda yaitu 0,875, tetapi sama yaitu eh, dominan di label true negatif dan true positifnya. Lalu yang ketiga ada model random forest dengan akurasi yang hampir sama keduanya, mungkin sama, yang TF-IDF 0,85 dengan true positifnya dan true negatif sebagai dominan. Lalu untuk yang BOW juga sama dengan akurasi 0,85 dan true positif dan true negatifnya yang dominan. Untuk analisis hasil sentimen, model terbaik untuk analisis sentimen adalah logistic regression dengan TF-IDF yang menunjukkan performa unggul dibandingkan model lain seperti SVM dan random forest. FIDF sebagai fitur engineering juga lebih efektif dibandingkan BOW dalam meningkatkan hasil. Berikut adalah rincian performa terbaik modelnya. Akurasinya mencapai 91,25%, lebih tinggi dari semua model. Lalu F1 score mencapai 0,9126, menunjukkan keseimbangan yang baik antara precision dan recall. Lalu recallnya mencapai 91,25%, yang memastikan model mampu mengenali kelas target dengan konsistensi yang tinggi. Lalu selanjutnya adalah deteksi kata kotor. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama kita melakukan active learning labeling, pre-processing, split data, feature engineering, modeling, model training, model evaluating, dan hasilnya. Untuk active learning sendiri merupakan suatu teknik pelabelan yang dilakukan secara manual dengan objektif oleh beberapa orang. Di sini kami melakukannya dengan melakukan labeling ada atau tidaknya kata kotor dalam suatu teks dengan sentimen negatif. Adapun kata-kata yang kami
kotor adalah berdasarkan pengetahuan pelabel dan sumber dari link yang tertera. Untuk data yang sebelumnya sudah melewati proses pre-processing di analisis sentimen, dipakai kembali dalam deteksi kata kotor. Di sini juga kami memastikan untuk label ada atau tidaknya tertulis dengan huruf kecil. Untuk selanjutnya, untuk fitur engineering yang ada di deteksi kata kotor ini sama. Kami memakai 4 fitur engineering yang sebelumnya disebutkan, yakni TF-IDF, BOW, FastText, dan juga Word2Vec. Namun, yang terbaik adalah fitur engineering yang TF-IDF dan juga BOW. Nah, untuk pemilihan algoritmanya di sini kami juga memakai 3 algoritma, yakni naive Bayes, kemudian SVM, dan juga random forest. Nah, di sini juga terdapat perbandingan algoritma. Sama dengan sebelumnya, kami perbandingannya dengan menggunakan accuracy, F1 score, dan juga recall dengan 3 algoritma yang sudah disebutin sebelumnya, dan juga dengan fitur engineering TF-IDF dan juga BOW. Berikutnya ada model yang pertama kami gunakan yaitu naive Bayes. Dengan yang pertama fitur engineering TF-IDF, akurasinya sebesar 0,75 dengan true positif dan true negatifnya sebagai yang nilai dominan. Lalu untuk naive Bayes BOW juga demikian, true positif dan true negatifnya bernilai dominan. Hal ini menandakan kalau akurasinya sangat baik dalam melakukan deteksi kata kotor. Lalu yang kedua ada SVM atau SVC dengan akurasi 0,725 untuk SVM TF-IDF-nya, di mana true positif dan true negatifnya bernilai dominan. Lalu untuk yang kedua ada SVM BOW dengan akurasi 0,7 dengan label true positif dan true negatifnya juga bernilai dominan. Lalu berikutnya ada random forest, yaitu random forest menggunakan TF-IDF, akurasinya kecil yaitu 0,575 di mana dominan pada false positif dan true negatifnya. Hal ini menunjukkan bahwa model ini kurang baik dalam melakukan deteksi kata kotor. Lalu ada yang menggunakan back of words, akurasinya 0,725 di mana dominan di true positif dan juga true negatifnya. Hal ini lebih baik dibandingkan menggunakan TF-IDF-nya dalam mendeteksi kata kotor. Analisis kata kotor. Model terbaik untuk deteksi kata kotor ada dan tidak ada adalah naive Bayes dan TF-IDF yang menunjukkan performa unggul dibandingkan model lainnya seperti SVM dan random forest. TF-IDF sebagai fitur engineering juga lebih efektif dibandingkan BOW dalam meningkatkan hasil. Berikut adalah rincian hasil performa terbaiknya. Akurasi, yaitu naive Bayes TF-IDF mencapai akurasi 75%. Unggul dibandingkan naive Bayes BOW yang hanya sebesar 60% dan model lain seperti SVM dan random forest. Lalu untuk F1 score-nya juga bernilai 0,75. Naive Bayes TF-IDF menunjukkan keseimbangan optimal antara precision dan recall, mengungguli naive Bayes BOW yaitu 0,59. Lalu untuk recall-nya sendiri memiliki recall 75% menunjukkan kemampuan yang baik dalam mendeteksi kata kasar secara konsisten. Untuk kendala eksperimen kami, yang pertama adalah dari sisi sentimen. Model kesulitan mendeteksi sentimen pada komentar dengan metafora, ironi, atau konteks tidak langsung, sehingga prediksi sering kurang akurat. Untuk deteksi kata kotor sendiri, nilai akurasi pada model maksimal sebesar 75%, menunjukkan keterbatasan dalam mengenali variasi dan konteks kata kasar yang ada pada dataset. Nah, untuk rencana tindak lanjut yang pertama, kategori kata kotor meningkatkan model untuk mendeteksi jenis kata kotor seperti penghinaan, ujaran kebencian, atau bahasa vulgar. Kemudian untuk augmentasi data, menambah variasi data berarti untuk menangani ketidakseimbangan kelas pada pola kata kotor. Dan untuk model lanjutan, menggunakan model berbasis Transformer BERT atau CNN untuk akurasi dan pemahaman konteks yang lebih baik, dan evaluasi kontekstual memperkuat pemahaman konteks sentimen dan kata kasar agar model membedakan mana positif dan negatif dengan tepat. Berikut adalah referensi untuk mulai dari pengambilan model kami, kemudian juga beberapa definisi model dan sebagainya. Sekian dari kami. Jika terdapat kesalahan kata maupun penjelasan ataupun kurangnya PPT, kami dari kelompok 6 memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terakhir dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.